Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sukron Kamil dari kelas SI 4201. Di sini saya akan menjelaskan tugas APSI Study Case 8.2. Ya, jadi dalam tugas Study Case 8.2 ini yaitu merubah source code menjadi communication dan sequence diagram. Nah, pada tugasnya yaitu ada tiga kelas. Yang pertama lumbung padi service. Nah, dia bisa melakukan atau memiliki metode seperti hitung persediaan, simpan padi, ambil padi. Lalu ada juga kelas petani. Nah, si petani ini bisa melakukan panen, melakukan simpan panennya itu, terus bisa juga ambil panennya yang dari lumbung itu. Lalu yang ketiga ada kelas kegiatan panen. Nah, ini main kelasnya. Jadi si dua aktor ini ada Pak Bakri sama Deng Baso bisa melakukan panen, lalu menyimpan hasil panennya, lalu bisa mengambil juga, lalu mencetak persediaan panennya. Lebih jelasnya nanti bakal dijelaskan di dalam diagramnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam diagramnya. Yang pertama yaitu diagram communication diagram. Nah, bisa dilihat di gambar di situ ada dua aktor yaitu Pak Bakri dan Daeng Baso. Lalu ada boundary komponen yang di situ namanya itu panen UI. Nah, itu boundary komponen. Nah, jadi si Pak Bakri ini sama ya, Pak Bakri sama Daeng Baso memiliki dua metode untuk panen UI ini, tapi saya pisah karena dalam dua aktor gitu, nggak disatukan. Jadi si Pak Bakri dan Pak Daeng Baso ini bisa melakukan panen dan juga melakukan metode set berat panen. Jadi berat panen yang akan dilakukannya berapa kan ditentuin, ada juga di dalam soalnya tentunya ada 150. Nah, itu maksudnya. Lalu terus dari panen UI. Nah, ada yang namanya boundary service. Nah, boundary service ini yang ada dua di sini. Ada lumbung Desa Sukatani service sama lumbung Desa Sukamaju service. Nah, soalnya si Pak Bakri ini lumbungnya yang atas, yang Desa Sukatani, sedangkan pada Daeng Baso ini lumbungnya yang bawah, yang Sukamaju. Jadi si Pak Bakri ini memiliki metode lagi sama Daeng Baso memiliki dua metode dari boundary komponennya menuju service komputingnya, yaitu menyimpan panenan atau metode simpan panenan. Nah, ada juga metode set jumlah panen. Nah, jadi mereka nggak nyimpen semua hasil panennya di lumbung desa gitu. Jadi set jumlah panen 50 atau berapa sesuai soal itu tadi. Nah, terus dari service lumbung Desa Sukatani service atau Desa Sukamaju service ini menghasilkan yaitu panenannya entitas komponen yang paling kanan itu panenan namanya entity komponen atau entitas. Nah, memiliki dua metode juga nih dari service, yaitu hitung persediaan. Nah, jadi nanti bisa misalnya maaf, di sini ternyata kurang satu. Harusnya di yang tengah tuh ada metode ambil pesanan di tulisan set jumlah panen di lumbung Desa Sukatani service. Harusnya ada ambil panenan. Soalnya si Pak Bakri ini mengambil panen dari lumbung Desa Sukatani service. Maaf ya. Terus nanti jadi metodenya itu yang sebelah kanan tuh bisa menghitung persediaan, nanti ada sisa berapa. Nah, lalu bisa mencetak persediaannya dalam bentuk apapun itu. Terus si panenan ini memberi itu persediaannya, jumlah dari persediaannya itu balik ke si lumbung desa itu biar bisa diketahui oleh si aktor sama yang bawah juga. Begitu.
Lalu selanjutnya ada sequence diagram. Sama di sini di sequence diagram ada aktornya ada 2, Pak Bakri dan yang Baso, lalu ada boundary komponen, lalu ada service komponen ada 2 sama entity komponen panenan. Nah, bisa dilihat jadi sequence ini berurut gitu. Seperti dari sini Pak Bakri melakukan panenan nih. Ke panen UI, terus set, terus baru di bawahnya ada Daeng Baso ini melakukan panen juga, lalu set panen juga. Nah, jadi kalau kalau sedang melakukan prosesnya itu bentuknya seperti persegi panjang ke bawah gitu. Itu namanya tuh activation bar. Jadi bar yang lagi aktifnya tuh ditandain kotak itu. Nah, lalu pakai panah lagi. Seperti itu. Jadi mengurut ke bawah, namanya juga sequence. Seperti hitung persediaan, cetak persediaan, ngurut. Nah, lalu pas yang di sini seperti ada ambil panen nih. Terus panennya balik ke kiri. Itu contoh yang dari sama yang seperti tadi. Yang si Pak Bakri ini ambil panen nih ke si lumbung. Nah, terus si lumbung ngasih hasil panennya ke si Pak Bakri. Nah, itu yang garis titik-titik itu. Berbeda dengan garis enggak titik-titik. Kalau garis enggak titik-titik itu, garis full itu dia menunjukkan arahnya. Kalau yang garis titik-titik itu yang kebalikannya, yang contohnya yang seperti panen itu. Dia namanya return objeknya, jadi objek yang apa yang dihasil yang setelah kita meminta gitu. Ya, mungkin cukup sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan, soalnya ini masih menurut saya dan juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.